Ya, kembali di Breaking News, pemirsa, kita masih mengetahui informasi, mencoba mengetahui informasi terkait robohnya tembok di MTSN 19 Cilandak, Jakarta Selatan. Dan ini terjadi diduga tak kuat menampung air. Tembok sekolah Madrasah Sanawiyah di Pondok Labu, Jakarta Selatan roboh dan menimpa siswanya. 3 orang tewas akibat peristiwa ini. Dalam video amatir ini, sejumlah siswa histeris di tengah banjir yang menggenangi bangunan sekolah mereka. Bagian dalam Madrasah Sanawiyah 19 yang berlokasi di Jalan Pindang Kalijati, Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan ini terendam air setinggi hampir 1 meter. Robohnya tembok di MTS 19 berbarengan dengan guyuran hujan deras di wilayah Jakarta. Informasi sementara, 3 orang meninggal dunia akibat tertimpa tembok yang roboh. Dan pemirsa, kita kembali akan melihat bagaimana situasi terkini langsung dari MTS 19 Jakarta Selatan bersama rekan kami Helmi Sajangbati. Helmi, Anda mendengar suara saya, Helmi? Ya, pemirsa, inilah gambar terkini atau visual terkini di MTS 19 Cilandak, Jakarta Selatan, di mana saat ini proses evakuasi bongkahan besar tembok yang roboh akibat air masih dilakukan oleh petugas. Evakuasi ini dilakukan secara manual, pemirsa, karena tidak ada atau akses dari masuknya alat berat ini masih tertutup genangan air yang tingginya sekitar 50 cm hingga 1 meter. Sekolah MTS 19 Cilandak sendiri terletak tepat berada di cekungan, sehingga hal ini membuat genangan air cukup tinggi di area tersebut dan menyulitkan petugas untuk melakukan pompa membuang air dari dalam sekitar sekolah ke luar area sekolah. Saat ini juga petugas gabungan, baik itu dari pemadam kebakaran, petugas kelurahan, dan juga Palang Merah Indonesia, ini masih melakukan penghancuran terhadap bongkahan tembok besar agar menjadi puing-puing kecil sehingga mudah untuk dievakuasi. Karena sampai saat ini masih belum bisa dipastikan apakah di bawah bongkahan besar tembok tersebut masih ada korban yang saat ini masih terjebak. Namun saat ini petugas masih berusaha semaksimal mungkin untuk mengevakuasi puing-puing tembok dari tempat tersebut. Dan pemirsa, diketahui jebolnya tembok di MTS 19 Cilandak, Jakarta ini terjadi pada pukul 16 sore di tengah guyuran hujan yang melanda wilayah Jakarta, khususnya Jakarta Selatan. Kejadian ini terjadi saat aktivitas belajar mengajar masih berlangsung di MTS 19, di mana saat itu beberapa siswa masih bermain atau masih melakukan aktivitas di halaman sekolah ketika hujan. Tiba-tiba saja tembok ini roboh dan menimpa beberapa orang yang mengakibatkan 3 orang meninggal dunia dan 18 lainnya dievakuasi karena mengalami luka-luka ke Rumah Sakit Perikasi, Jakarta Selatan. Gambar yang Anda saksikan saat ini adalah gambar terkini rekan kami Helmi Sajangbati yang saat ini meskipun hari sudah mulai gelap masih berada di lokasi untuk memperlihatkan bagaimana situasi evakuasi dari bongkahan batu besar menjadi puing-puing ini dilakukan oleh petugas. Helmi, Anda bisa dengar suara saya, Helmi? Ya, Oke, Helmi, saat ini hari mulai gelap.
kemudian proses evakuasi juga masih berlangsung di sana. Apakah ada upaya lain yang dilakukan oleh petugas untuk mempermudah proses evakuasi? Baik, kalau dari yang bisa saya sampaikan saat ini, petugas masih berusaha untuk mengevakuasi tembok yang tadi saya bilang masih ada satu tembok, bongkahan tembok besar begitu ini kalau dilihat. Mohon maaf pemirsa, saya saat ini menggunakan senter begitu karena hari sudah mulai gelap. Inilah tembok yang satu bongkahan tembok besar yang masih berusaha dievakuasi petugas untuk memastikan bahwa di bawah bongkahan tembok besar ini mudah-mudahan tidak ada lagi korban jiwa seperti itu. Dan tugas Helmi, bisakah Anda perlihatkan kepada kami bagaimana petugas melakukan evakuasi di tengah kegelapan karena Anda juga harus menggunakan senter. Apakah upaya yang dilakukan oleh petugas untuk mengevakuasi puing-puing? ya, ini untuk saat ini memang belum ada aktivitas lagi karena masih mungkin mempersiapkan alat-alat seperti itu. Petugas juga terlihat akan menggunakan mungkin di sini akan menggunakan alat bantu lainnya seperti itu. Tapi memang saat ini belum melakukan aktivitas apapun karena tembok saat ini bongkahan tembok besar begitu kalau saya bisa dilihat di sini ini sudah berhasil diangkat sedikit begitu oleh petugas dan saat ini diganjal begitu dengan beberapa buah bata untuk memastikan untuk melongok atau untuk melihat ke bawah bongkahan tembok ini apakah ada korban lain atau tidak seperti itu. Jadi baik, apakah sudah ada informasi Helmi sampai kapan mungkin proses pembongkaran dari bongkahan tembok besar ini dilakukan? Apakah tetap akan berjalan meskipun saat ini hari sudah gelap? Kemudian apakah ada upaya lain yang nantinya akan dilakukan oleh petugas di sana? Ya baik, untuk saat ini proses proses evakuasi bongkahan akan nanti dilanjutkan kembali karena petugas tadi yang berhasil saya konfirmasi setelah dilakukan ini pengganjalan bongkahan tembok roboh begitu dan setelah dicek ke bawah tembok ini dipastikan tidak ada korban lainnya begitu, David. Baik, Helmi, ada berapa personil di sana saat ini? Apakah sejak tadi sore melakukan proses evakuasi pertama kali sudah ada penambahan personil untuk membantu mempercepat evakuasi di sana? Baik, kalau untuk petugas memang sudah cukup, tidak ada penambahan lagi, mungkin hampir kalau saya hitung mungkin sekitar 50 hingga 60 petugas dari berbagai kedinasan begitu, dari Dinas Tata Air, Pemadam Kebakaran, PMI, kemudian PPSU, kelurahan dan kecamatan itu sudah cukup begitu, sekitar 50-60%, jadi tidak ada penambahan lainnya. Baik, Helmi, bagaimana dengan penerangan di sana, Helmi? Kami melihat Anda hanya mengandalkan senter, kemudian bagaimana petugas melakukan evakuasi di tengah kegelapan, Helmi? Baik, kalau saya lihat ini petugas mulai saat ini sudah mulai mengendorkan begitu ya, mengendorkan proses evakuasi karena memang sudah bisa mereka pastikan bahwa tidak ada korban jiwa lain dalam peristiwa naas ini begitu. Dan saat ini memang kalau terlihat saya bisa sampaikan bahwa air juga sudah, kondisi genangan air baik yang di samping sekolah dan di lingkungan sekolah saat ini sudah berangsur surut. Jadi ketinggiannya mungkin saat ini hanya sekitar 30 cm begitu. Dan saat ini puing-puing atau mungkin ini meja belajar, kursi belajar milik sekolah MT19 memang saat ini semua banyak yang keluar dari ruang kelas begitu dan berada mengapung di halaman sekolah. Baik, apakah barang-barang seperti yang tadi Anda sebutkan, ada kursi, kemudian ada meja yang terlihat saat ini terbawa air atau diangkat secara manual oleh petugas di sana?
Ya, untuk proses evakuasi barang-barang ini memang belum dilakukan begitu, karena mungkin saat ini petugas lebih fokus untuk melakukan penyedotan air terlebih dahulu. Nanti mungkin ada dinas dari sarana dan prasarana umum atau PPSU yang mungkin akan membantu mengevakuasi atau mengeluarkan barang-barang yang barang-barang milik sekolah yang sekarang ini berada di luar di halaman sekolah begitu. Ya, pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan rekan saya, Syafa Ati Suryo, untuk melanjutkan breaking news terkait Madrasah MTS 19 yang temboknya jebol akibat luapan air di sana. Silakan, Syafa. Ya, terima kasih Davi Pratama. Helmi Sajangbati, mari kita lanjutkan kembali. Helmi, untuk perlengkapan atau alat berat yang digunakan untuk proses evakuasi di sana, apakah sudah lengkap tersedia hingga saat ini? Baik, ini bisa saya sampaikan memang untuk alat berat tidak proses evakuasi hingga saat ini tidak menggunakan alat berat. Jadi hanya menggunakan alat khusus, baik alat pemotong besi ataupun linggis dan alat pemecah puing begitu yang biasa dimiliki oleh petugas pemadam kebakaran. Seperti itu. Baik, kira-kira ada berapa jumlah petugas yang dikerahkan untuk melakukan proses evakuasi? Baik, sejak informasi adanya tembok roboh di sekolah MTS 19 Pondok Labu Jakarta Selatan ini, petugas itu berjumlah hampir 50 hingga 60 personil dari berbagai dinas begitu, dari dinas tata air, dinas pemadam kebakaran, PMI, petugas dari kelurahan, kecamatan, bahkan dari pihak kepolisian, seperti itu. Ya, apakah sudah ada pihak atau pejabat dari kepolisian, TNI maupun Pemprov DKI Jakarta yang datang langsung meninjau jalannya proses evakuasi? Baik, kalau saya lihat di sini memang kalau dari Pemprov saya belum bisa memastikan sudah ada atau tidak, tapi kalau kepolisian sudah ada. Di sini dipimpin langsung oleh Kapolsek Cilandak Jakarta Selatan, Kompol Bu Multazam, dan begitu, dan dari TNI juga ada. Mungkin ini berasal dari Koramil setempat begitu. Ya, dapat Anda gambarkan bagaimana kerusakan yang dialami oleh madrasah ini yang roboh akibat diterjang banjir? Dari seluruh bangunan sekolah, kira-kira berapa persen yang mengalami kerusakan? Baik, kalau untuk kerusakan keseluruhan total bisa saya sampaikan di sini mungkin sekitar 20 hingga 30, karena rusaknya sekolah ini hanya karena terdampak memang dari tembok pagar sekolah yang berbatasan dengan jalan begitu, dan ada saluran air kecil dan beberapa meter dari tembok, karena panjang tembok ini kan sudah saya sampaikan tadi, ini sekitar 20 hingga 25 meter begitu. Nah, ada beberapa meter bagian dari tembok yang roboh ini, tembok pagar yang roboh ini, yang kemudian menimpa satu gedung, tapi tidak mengakibatkan kerusakan yang cukup fatal begitu, hanya menjebol satu jendela sehingga air sempat masuk ke ruang kelas begitu, dan barang-barang seperti meja, kursi dalam kelas itu memang berantakan begitu. Tapi kalau dilihat secara keseluruhan bangunan rusak untuk bangunan inti sekolah begitu, hampir tidak ada sebenarnya. Hanya ada satu genteng dan tembok pagar yang roboh sekitar 20 hingga 25 meter begitu. Ya, dugaan sementara dari hasil penyelidikan sementara, selain karena hujan lebat, bagaimana dengan kondisi bangunan sekolah ini? Apakah memang kondisinya sudah lapuk atau banyak kerusakan sehingga saat banjir menerjang, akhirnya bangunan pun menjadi mudah roboh begitu, Helmi? Baik, kalau yang saya lihat mungkin ini kalau sebenarnya temboknya ini mungkin tembok lama begitu ya, mungkin tembok pagar lama. Tapi kalau bangunan inti sekolah ini memang cukup kuat dan tergolong baru begitu. Jadi kondisi bangunan inti sekolah sebenarnya tidak ada masalah begitu. Hanya mungkin karena pagar
pagar sekolah yang mungkin memang sudah cukup lapuk atau sudah lama dibangun dan termakan usia begitu. Ya, berapa ketinggian air saat banjir melanda sekolah ini, Helmi? Ketinggian air pertama kali pada saat peristiwa robohnya tembok ini, ketinggian air mungkin sekitar 1 meter begitu ya, mencapai 1 meter, Baik, ada 3 orang korban tewas akibat insiden ini. Apakah ketiganya merupakan siswa MTS atau ada pihak lain, mungkin guru yang juga menjadi korban? Baik, tadi sudah saya sampaikan juga bahwa memang untuk informasi tersebut, memang saat ini masih dipastikan baru 3 orang siswa dari pihak MTS 19 sendiri. Untuk korban lain mungkin dari guru atau dari staf sekolah memang tidak ada informasi tersebut. Baik. Jadi peristiwa ini terjadi saat aktivitas belajar mengajar sedang berlangsung di sekolah ya, Helmi? Baik, ada aktivitas belajar, ada mungkin sebagian siswa juga yang sedang istirahat. Kemungkinan juga ada siswa yang memang sudah pulang, tapi karena hujan, dia tidak bisa meninggalkan sekolah dan memilih untuk bermain di lapangan sekolah begitu pada saat peristiwa itu terjadi. Baik. Ya, selain hari yang sudah gelap, kemudian minimnya penerangan, apa kendala lain yang ditemukan petugas dalam proses evakuasi ini? Ya, saat ini memang proses evakuasi robohnya tembok pagar ini hanya sebatas, sejak tadi juga hanya sebatas evakuasi puing-puing dari pagar yang roboh. Kalau untuk evakuasi korban sudah dipastikan ada di sini ada memang satu bongkahan pagar yang cukup besar yang tadi sempat berusaha dievakuasi, dan tadi juga sudah saya sampaikan ke Davi begitu bahwa di bawah bongkahan tembok besar itu tadi sudah berhasil diperiksa begitu, dicek oleh petugas dari dinas kebakaran dan tata air dan pihak kelurahan begitu, itu dipastikan tidak ada korban lain. Baik, Helmi Sajangbati, mohon ditahan dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, breaking news akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami.